hukum. Oh, nggak ada Betul Pak, ada pandang masih bulu. ada hubungan Ya, keluarga. nggak ada pandang bulu. Ya, dan sekarang kita sudah mengeluarkan red notice kan, Oke. kepolisian. Itu ya kita nggak ada pandang bulu siapapun. Ya, nggak ada pandang bulu, bahkan dari awal itu Pak Presiden itu ya, waktu itu Pak Prabowo diangkat menjadi Menhan ya 7 tahun yang lalu ya. Begitu beliau sudah wanti-wanti kepada seluruh keluarga, tidak ada yang bisnis di dalam. Bahkan termasuk saya, siapapun yang orang-orang dekat saya juga tahu diri. Tugas Bapisus apa Pak? Kalau tadi saya tanyakan, Oke. karena terkait dengan banyak orang nggak tahu itu. Bapisus itu apa sih? Saya dilantik pada tanggal 22 Oktober 2024 ya, itu untuk menjabat sebagai Kepala Bapisus. Ya, di sini sudah bisa dibuka ya di Perpres Bapisus ya apa tupoksi daripada Bapisus, yaitu pada prinsipnya Bapisus ini untuk namanya pengendalian. Nah, kalau pengendalian itu kan judulnya pengawasan. Oke. Pengawasan dan kontrol. Oke. Nah, apa yang diawasi dan apa yang dikontrol? Ya tentunya APBN, ya anggaran, ya pendapatan negara yang diberikan kepada seluruh kementerian dan lembaga, ya sampai ke tingkat daerah, itu juga harus diawasi dan dikontrol. Namun demikian, apabila ada pelanggaran-pelanggaran, Ya. Korupsi misalnya Pak? korupsi, Sering ditemukan Pak? ya, oh banyak, Oke. korupsi, Melaporin manipulasi, kemana, Pak? iya, korupsi, manipulasi, ya. Termasuk juga ilegal-ilegal. Oke. Ya. Bapisus ini bukan aparat penegak hukum. Oleh karena itu kita berkoordinasi melekat dengan kejaksaan, dengan kepolisian, dengan KPK. Coba sekarang kita melihat kan bagaimana proses pemberantasan korupsi, penindakan ilegal-ilegal, baik itu illegal logging, illegal planting, illegal fishing, ya, manipulasi, penyelundupan. Ini kan luar biasa kan. Baru 1,5 tahun pemerintah sekarang ini. Yang mungkin dulu itu tidak tersentuh, tapi sekarang ya semuanya bisa terkuat. Bahkan mohon maaf saya potong Pak. Bahkan bisa dikatakan jarang ada satu anggota partai, Pak Presiden, Partai Gerindra, yang kemudian juga terjerat kasus korupsi. Kita sebut saja misalnya Bupati Pati, ya. Pak Sudewo, yang terjerat KPK. Itu bagian dari komitmen pemberantasan korupsi Pak Prabowo. Betul. Beliau sejak dulu ya sebelum jadi presiden pun sudah mewanti-wanti kepada para kadernya sendiri di Partai Gerindra, dan itu sudah disampaikan. Kemarin beliau juga wawancara sudah disampaikan sejak beliau dilantik semua pejabat sudah di warning, bersihkan diri kalian masing-masing sebelum kita bersihkan. Nah, ini sudah kita lakukan terus. Kalau masih ada banyak yang terjadi, ya ke depan kita akan semakin tajam. Termasuk saya ingin bertanya Pak, mohon maaf kalau Bapak mungkin tidak bersedia untuk menjawab, nggak apa-apa Pak, tapi saya bertanya bahwa informasi yang saya dapatkan juga bahwa Reza Khalid masih ada hubungan famili dengan ponakan Pak Prabowo. Pak Budi Jiwandono. Tapi kemudian tetap diproses hukum. Oh, nggak ada Betul, Pak, pandang bulu. Ada hubungan Ya, keluarga. nggak ada pandang bulu. Ya, dan sekarang kita sudah mengeluarkan red notice kan, kepolisian. Itu ya kita nggak ada pandang bulu siapapun. Ya, nggak ada pandang bulu, bahkan dari awal itu Pak Presiden itu ya, waktu itu Pak Prabowo diangkat menjadi Menhan ya 7 tahun yang lalu ya. Begitu beliau sudah wanti-wanti kepada seluruh keluarga, tidak ada yang bisnis di dalam. Bahkan termasuk saya, siapapun yang orang-orang dekat saya juga tahu diri. Maksudnya tidak boleh bisnis di dalam maksudnya? Ya, jangan sampai menimbulkan konflik of interest dengan pemerintah. Ya, jangan ada bisnis dengan pemerintah. Ya, nah sampai detik ini juga begitu. Ya, jadi beliau tidak pandang bulu untuk memberantas korupsi ini. Siapapun yang terlibat, ya akan ditindak dengan tegas. Jadi apa yang Pak Prabowo sampaikan waktu kampanye 2014, 2019, bahkan waktu itu Pak Prabowo sering dibilang Bapak bocor gitu, ada sebelah bocor, dilakukan saat ini untuk menutup bocoran. Iya, Mas, tahu nggak? Udah disampaikan beliau berkali-kali. Ya, akar permasalahan bangsa kita adalah korupsi, manipulasi, ya, money laundry, ya, under invoicing, ya, ilegal. Ya, ini harus kita ini negara besar. Tapi kalau di manage dengan seperti itu, dimanapun nggak akan bisa makmur. Makanya untuk memberantas ini juga tidak gampang. Ini perlu keberanian, perlu nyali yang besar. Ya perlu sistem yang benar-benar konkret. Begitu. Dan ini beliau lakukan. Ya, kita udah melihat kan berapa
tahun ini, 1,5 tahun ini, hasilnya nampak kan? Dan kenapa yang dipilih Bapak selain kalau tidak salah dari tahun 92 Bapak kenal dengan Pak Prabowo, 34 tahun, dan Bapak juga punya kemampuan dari sisi investigasi karena Bapak pernah menjadi pasukan anti teror di pasukan komando pasukan khusus Kopassus. Betul ya Pak? Oke. Dan itu kemudian Bapak gunakan keahlian, kemampuan, kejelian untuk mencari, untuk melihat, untuk mengawasi siapa saja yang membuka kebocoran dan tanpa pandang bulu langsung ditindak. Oke, saya mengenal beliau ya waktu saya lulus tahun 92, kemudian kita ada pendidikan di Kopassus ya, di situ beliau waktu itu Komandan Pusat Pendidikan Pasukan Khusus ya, itu masih letkol atau kolonel ya waktu itu, dan saya melihat bagaimana beliau turun ke bawah ke prajurit itu, saya merasakan wah ini komandan ini agak beda ini, luar biasa. Gitu. Di mana luar biasa? Luar biasa dalam konteks apa yang dikatakan beliau. Itu saya mendapatkan ilmu baru. Kemudian apa yang dilakukan beliau perhatian kepada prajurit itu luar biasa. Ini contoh. Saya waktu itu baru masuk itu beliau kumpulkan seluruh prajurit itu. Saya masih ingat itu. Beliau berbicara cybernetic. Cybernetic ini moto, slogan. Bila engkau berpikir kalah, sebenarnya engkau sudah kalah. Wah, itu waktu itu kita mau ada seleksi untuk masuk Kopassus, ya 20 orang, tapi ini kan masih umum nih, infanteri semua. Nah, kemudian beliau menyampaikan setelah saya masuk di Kopassus, selesai, saya semakin mengerti visi-visi mission beliau, saya akhirnya semakin yakin, oh Pak Prabowo ini berpikir out of the box ini, di atas rata-rata. Beliau selalu kepingin menciptakan sesuatu yang tidak mungkin bagi orang biasa, itu harus bisa diciptakan. Karena negara lain menciptakan. Ya beliau bicara kepada kita, make the impossible to be possible. Buat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Contohnya waktu itu apa? Nah contohnya waktu itu beliau masih di pasukan khusus, beliau cerita, kita pasukan khusus ini ya kadang-kadang kalau bergaul sama pasukan khusus yang lainnya, setengah diejek juga. Ini pasukan kita ini nggak bisa perang di negara lain maksudnya ya? Ya, dengan negara lain. Oke, akhirnya beliau membuat itu rumor itu terpatahkan. Siapa bilang pasukan khusus kita tidak bisa itu beroperasi di daerah S? Itu beliau buat rencana untuk ke Monefresh. Ya kan? Dan alhamdulillah waktu itu tanggal 27 April ya. 96 mungkin ya, 96, 97 ya. 8.000 gitu. meter lebih. Iya, 8.400-an sekian kan gitu, dan itu terpecahkan. Nah jadi mitos. Oh itu awalnya waktu itu karena ada rumor dari pasukan khusus negara lain, ini hanya jago di daerah tropis, daerah S nggak bisa, ditunjukkan waktu itu. Ya, itu Indonesia latar belakangnya itu Pak? Ya Indonesia ini hanya jago perang hutan saja, karena kan kita wilayah hutan gitu ya. Itu bagaimana di padang pasir, bagaimana di es gitu. Kemudian setelah itu beliau kepingin menunjukkan loh pasukan khusus kita ini bisa kok bersaing dengan pasukan khusus lainnya. Ayo kita pecahkan rekor-rekor yang lain. Rekor-rekor yang lain. Beliau membuat terjun konfigurasi, terjun bebas itu. Free fall itu. Free fall gandeng-gandengan itu sampai berapa ratus pecah rekor. Kemudian terjun payung susun. Jadi terjun payung itu susun, jadi panjang sekali kayak ular begitu. Ya itu semuanya, dan banyak sekali yang beliau perbaikin ya, misalnya juga kurikulum Kopassus. Kurikulum Kopassus dulu itu beliau melihat perbandingan dengan negara-negara lain, ya contoh Delta Force, M16, GAG-9, ya, dan seluruh pasukan dunia itu loh kok standar fisik kita dengan Navy SEAL kok jauh ya. Akhirnya beliau naikkan kurikulum Kopassus, beliau rubah, ayo kita setarakan dengan kurikulum Navy SEAL. Renang 1,5 kilo, pull up 32. Standarnya dinaikkan? Iya, standarnya dinaikkan, set up, itu squat jump. Ngos-ngosan dulu juga. Nah, waktu itu terngangah juga dong yang lain. Terngangah dalam artian bahwa nggak siap kan tiba-tiba langsung naik standar semua. Betul. Nah ini kalau orang yang nggak tahu, seakan-akan ini konsep yang mimpi. Padahal beliau sudah studi banding dengan berbagai macam pasukan khusus anti teror di dunia. Jadi dilakukan riset dulu. Betul. Jadi ada compare. Kalau mereka mampu, kenapa kita tidak? Nah, oleh karena itu sistem mereka kita adopsi, kita modifikasi. Nah, beliau buat namanya peralatan komando.
Sebelum latihan komando 3 bulan dulu, dididik dulu fisiknya. Alhamdulillah saya pelakunya mampu. Yang dulu kita contoh ya pull up itu nilai 18. Itu kayaknya kok berat. Waktu itu saya bisa 32. 32? 32. Satu waktu tuh, luar biasa. Pull up satu waktu. Ya pull up, set up. Makanya gultor ya Pak? Ya renang. Renang itu sampai... Kalau sekarang 181 Pak namanya? 181 gultor. Ya. Renang itu sampai 1,5 kilo. Menyeberangin Danau Cirata. Itu yang ada di Jawa Barat. Meskipun memiliki kemampuan sendiri-sendiri, betul, grup yang lain. Jadi di sini saya mau sampaikan, sejak beliau muda, itu 30 tahun yang lalu itu, benar nggak? 30-an tahun yang lalu, beliau itu sudah mempunyai vision, sesuatu yang di atas rata-rata. Dan itu beliau lakukan, itu dengan terukur. Nah, makanya saya sekarang tidak heran, begitu beliau jadi presiden, pasti ya apa yang ada di pikiran beliau ini benar-benar sesuatu yang out of the box, yang kadang-kadang orang biasa itu bertanya-tanya. Nah, tapi itu semuanya sudah dihitung, udah terkonsep ya. Dan beliau selalu panggil orang-orang ahlinya. Siapapun, beliau suka diskusi. Jadi nggak usah khawatir. Setiap keputusan itu udah melalui penggodokan yang luar biasa. Saya mau masukin Pak, termasuk misalnya ikut TOP, termasuk misalnya soal MBG. Termasuk soal yang kebijakan-kebijakan yang lain. Itu Pak Prabowo pasti sudah melihat, sudah melakukan riset, sudah menimbang, dan itu diputuskan dengan matang.